Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Rahmadani dengan NIM 1120142. Di sini saya akan menjelaskan tentang legislasi peradilan agama pada masa Belanda. Pada masa penjajahan Kerajaan Belanda, kerajaan Islam yang memberlakukan hukum Islam dengan sistem peradilannya, satu demi satu jatuh runtuh ke tangan kolonialis imperialis Belanda, yang dengan membawa sistem peradilannya, berusaha mendesak peradilan yang sudah berjalan dan mapan tersebut. Banyak para ahli hukum sependapat dengan Marsden, Crawford, serta Raffles tentang banyaknya percampuran antara ajaran Islam dengan adat yang berbeda-beda, yang keduanya tidak banyak bertentangan. Prof. M.R. Lodewijk William Christian van Denberg mengusulkan kepada pemerintah Belanda agar tidak menghapuskan berlakunya hukum Islam beserta peradilannya. Penduduk yang beragama Islam agar diberlakukan hukum Islam dan mendapat perlindungan secara baik. Semua itu mencegah agar tidak terjadi aksi-aksi anti-Belanda. Snoeckhoorn mengajukan argumen bahwa yang berlaku di dalam masyarakat bukanlah hukum Islam, tetapi hukum adat. Hukum Islam baru berlaku jika telah diterima oleh hukum adat. Teori Snoeckhoorn ini terkenal dengan teori reseptif. Dengan gigihnya Snoeckhoorn yang didukung oleh Van Vollenhoven secara terus-menerus menentang teori reception in complexu dan Van Denberg yang telah menjadi kebijaksanaan penjajah. Suatu komisi yang bertugas membicarakan sesuai dengan politik penjajah untuk mementingkan dirinya sendiri tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat Indonesia. Komisi tersebut menghasilkan rancangan ordonansi yang membatasi kewenangan peradilan agama dalam mengadili suatu perkara. Sebagai pelaksanaan dari hasil komisi, maka pada tanggal pernyataan Snoeckhoorn tersebut, kebijaksanaan hukum kolonial Belanda di akhir masa penjajahannya dengan mereduksi kewenangan peradilan agama serta memarginalkan posisi hukum Islam dan sistem hukum kolonial lewat politik hukum adat, ditujukan untuk menghambat dan menghentikan meluasnya agama Islam karena agama ini mengajarkan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Pada pertengahan tahun 1937, pemerintah Hindia Belanda mengumumkan pemindahan wewenang pengaturan waris kepada Pengadilan Negeri Landrat lewat pemberlakuan Stadtplet 1937 nomor 116. Dengan ketentuan ini, maka apa yang menjadi kompetensi pengadilan agama praktis hanya di bidang perkawinan, dan hal ini semakin mereduksi lingkup peradilan agama. Menurut Wasid Aulawi, ada dua faktor internal yang sangat memprihatinkan yang ikut melemahkan posisi hukum Islam, khususnya di lembaga pengadilan agama ketika itu, yaitu aparat hukum yang tidak handal dan peraturan hukum yang tidak jelas. Padahal kedua faktor ini menjadi dua dari tiga pilar untuk tegaknya suatu tata hukum yang kokoh.